sikat jadi satu ya dok ya. Saluran cernanya bagus, sehat, jumlah antara bakteri baik dan bakteri jahat itu harus seimbang. Bahkan harus lebih banyak yang bagusnya dong, yang baiknya lebih banyak kan. Nah si bakteri baik ini namanya probiotik. Orang pasti pernah dengar kan? Ya, probiotik. ini lagi hype Ada juga juga. ya, kayak ada minuman-minuman Iya, atau seperti apa, itu. buat orang dewasa kan. Yes. Dan lagi hype juga itu kan di sosial media, ibu-ibu yang harus mencari makanan probiotik. Betul. Nah, probiotik itu jenis apa? Apa cuma satu jenis probiotik atau banyak Tapi ada juga? lawan makanan juga kan dok? Ada. Jadi probiotik itu adalah bakteri baik ya. Kemudian ada satu lagi sekalian diomongin adalah prebiotik. Oh, beda ya? Beda tuh pro dan pre. Kalau probiotik itu bakteri baiknya. Kalau prebiotik dia makanannya si Bakteri probiotik itu. ini. Oh. Dia jadi makanan buat si bakteri baik ini. Sehingga kalau makanannya cukup, prebiotiknya cukup, tentu saja si probiotiknya ini akan bertambah gede, gendut-gendut gitu, tambah banyak gitu. Jadi dengan jumlahnya meningkat, diharapkan dia bisa menekan jumlah bakteri jahat. Bakteri jahat itu nama lainnya patogen. Makanya ada nih di sini mampu menghambat perkembangan patogen. Patogen itu adalah bakteri jahat tadi, ya. Nah, probiotik kata yang Yos bilang, probiotiknya apa gitu, namanya apa gitu. Dari penelitian yang paling sering dilakukan penelitian adalah namanya Lactobacillus reuteri. Ada tuh di situ. Diapalin ya, Bapak Ibu, Lactobacillus reuteri. Susah nggak sih namanya? Oh, Susah itu ya? banyak ternyata ya. Oh, ini salah satunya ya, ada ya. Ya, jadi Lactobacillus reuteri ini adalah nama bakteri baik yang diperlukan oleh saluran cerna kita. Dan hebatnya itu ada di ASI, air susu ibu. Ya, ibu-ibu semua yang menyusui di dalam ASI itu ada yang namanya Lactobacillus reuteri. Dia akan membantu menjaga kesehatan saluran cerna. Sehingga saluran cernanya baik, dia si patogen bakteri jahatnya kalah dan juga imunitas anak akan lebih bagus. Jadi sangat penting untuk kita menjaga keseimbangan antara probiotik, prebiotik dan si patogen tadi. Oke, dan sekali lagi kalau aku sikat jadi satu ya dok ya. Pasti pakai kan? Kadang masih ada pasien-pasien aku yang dok emang boleh pakai bawang-bawangan segala macam untuk masak MPASI. Boleh banget, dan bawang bombay itu salah satu sumber probiotik yang bagus ya. Sumber yang lain keju, yogurt. Makanya kalau edukasi MPASI aku sering suka kasih tahu, nanti kalau udah waktunya kasih snack, kasih yogurt ya, karena di situ ada probiotiknya gitu. Nah, aku mau tanya sama Bang Atta, kadang sebagai seorang ayah ya kan, kita nggak tahu kita akan buka dan apa bongkar. Suka nggak peduli tentang urusan makan anak. Bang Atta gitu nggak? Makanannya kadang-kadang kan ibu terus yang ngurusin. Kalau Bang Atta gimana? Kalau aku malah aku bikin grup WhatsApp gitu. Oke. Jadi di grup WhatsApp itu tuh ada aku, istri, ada susnya juga. Dan kalau siapapun yang mau nanti masak ada di grup itu juga. Jadi di grup itu aku selalu share apapun kata masukan dari dokter dan lain-lain. Kayak misalnya anak kecil bahaya kalau makan ini. Kalau yang udah bergizi ini, yang baik itu, yang buruk itu. Malah aku yang lebih aktif buat ngomong. Ingetin. MSG jangan, bahaya buat mata, buat ini dikurangi, gula dikurangi. Kayaknya paling bawah malah aku. Mams, Malah lu ya. ayahnya, dedinya gitu nggak di rumah? Oh, diam semua berarti ya sudahlah, cari suami seperti Bang Atta. Enggak juga. Gitu ya. Bukan Nah, karena aku kan tipikalnya dulu adikku itu 10 orang. Jadi karena adiknya 10 orang, jadi udah biasa kayak seneng gitu punya anak kecil, dia apa kegiatannya, apa yang dimakan. Jadi ketika punya anak, jadi ikut seneng juga untuk memastikan makanannya dan lain-lain. Walaupun yang masak jarang aku ya. oh, tapi kan tetap mengingatkan, itu penting sebagai seorang ayah mengingatkan. Ibunya yang bagian menunya apa dan lain-lain itu ibunya. Nah, ini penting tuh, ibunya menyiapkan, ayahnya mengingatkan. Nah, ini contoh yang baik. Aku juga mau tanya sama dokter, ketika tadi sudah